warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novania Fauziza Hanum dengan NIM 8577628544. Di sini saya akan membuat video mengenai gerak. Nah, sebelum kita memulai praktek, alangkah baiknya saya akan menyampaikan tujuan dalam pembuatan video ini. Yang pertama, pemenuhan tugas praktikum IPA di SD. Yang kedua, kita akan mengetahui apa itu gerak. Yang ketiga, kita dapat mengetahui jenis-jenis gerak. Yang keempat, kita dapat menyimpulkan mengenai gerak dan jenisnya. Sebelum berpraktek, saya akan menyebutkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ada 2 mobil, 3 buku, 1 toples, dan 1 celengan sebagai penyangganya. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai gerak. Gerak adalah perpindahan benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gerak dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah perpindahan benda melewati lintasan dari titik satu ke titik yang lainnya dengan kecepatan yang sama. Nah, yuk kita praktekkan. Nah, di sini ada 2 mobil yang akan melewati lintasan yang datar. Kecepatan kedua mobil ini sama, tidak akan berubah melalui titik pertama ke titik yang lainnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah berat. Yang kedua, kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan adalah perpindahan suatu benda dari satu titik ke titik lainnya dengan perubahan kecepatan yang sama atau beraturan. Yuk kita praktekkan. Ada 2 mobil dengan lintasan yang berbeda. Nah, mobil A dia berpindah satu titik ke titik yang lainnya dengan kecepatan yang lebih cepat karena memiliki medan lintas yang. Kesimpulan utama dari praktik mobil yang mengamati gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan pada lintasan yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak lurus beraturan karakteristiknya pada mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan kelajuan yang konstan atau tetap. Ini berarti percepatan adalah 0. Hasil praktek, jarak yang ditempuh mobil dalam selang waktu yang sama akan selalu sama. Grafik hubungan antara jarak dan waktu akan membentuk garis lurus yang miring ke atas, dan grafik kecepatan terhadap waktu akan membentuk garis lurus horizontal atau datar. Kesimpulan yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Karakteristik pada GLBB, mobil bergerak pada lintasan lurus dengan percepatan yang konstan, namun kecepatannya berubah secara beraturan setiap detiknya. Bisa bertambah cepat atau melambat. Hasil praktek, jarak yang ditempuh mobil dalam selang waktu yang sama akan berbeda-beda. Semakin jauh jika dipercepat, semakin dekat jika diperlambat. Grafik hubungan antara kecepatan dan waktu akan membuat garis lurus yang miring ke atas untuk mempercepat positif, ke bawah untuk mempercepat negatif.
Kesimpulan yang ketiga mengenai GLB dan GLBB. Pengaruh lintasan percobaan GLB dan GLBB idealnya dilakukan pada lintasan lurusnya untuk memisah gerak tersebut dari variabel lain seperti gaya sentripetal yang muncul pada lintasan melengkung. Jika lintasan yang digunakan berbeda, misalnya miring atau melengkung, hasil pengamatan akan menunjukkan penyimpangan dari karakteristik ideal GLB maupun GLBB karena adanya pengaruh gaya gravitasi pada lintasan miring atau perubahan arah kecepatan pada lintasan melengkung atau melingkar, yang berarti mobil mengalami percepatan sehingga gerak menjadi GLBB atau bahkan gerak jenis lainnya seperti gerak parabola atau gerak melingkar.